Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Pertama-tama gue mau mengucapkan turut berbela-sungkawa terlebih dahulu terhadap tragedi Halloween di Itaewon, Seoul, Korea ya guys. Sebenarnya banyak yang minta gue untuk ngebahas tragedi tersebut, tapi tidak gue lakukan karena gue agak gimana gitu ngebahas tragedi nanti dapat AdSense kan. Jadi enggak lah, mendingan gue nggak bahas. Gue cuma ikut berbela-sungkawa, turut berduka cita aja dan ngikutin laporan beritanya aja gitu. Gue harap tragedi seperti ini tidak terulang lagi dan ya semoga pihak-pihak yang berwenang bisa berbenah supaya hal ini nggak terjadi lagi dan korban jiwanya diterima di sisi Tuhan dan juga korban yang terluka cepat sembuh. Itu aja sih ya, amin. Oke, langsung aja berita yang ingin gue bahas di video kali ini. Dua-duanya datang dari Blackpink. Yang satu berita yang bikin gue kesel banget dari tadi malam, dan juga satu lagi adalah berita yang bikin gue sedih gitu. Gue akan bahas yang bikin gue kesel dulu ya guys, karena gue yakin kalian denger pun akan kesel. Silahkan ditonton penjelasan gue supaya ngerti ya. Ini beritanya gue kutip dari portal berita Kopamax di Instagram yang berjudul Menpora RI sebut stadion utama Gelora Bung Karno tak bisa dipakai konser Blackpink. Nih isi keterangan beritanya guys. Ditemui media hari ini, Menpora RI Zainuddin Amali menjelaskan tentang rencana penggunaan stadion utama Gelora Bung Karno menjelang Piala Dunia U20 tahun depan. Menpora menyatakan semua stadion yang sudah disetujui FIFA akan mulai direnovasi pada bulan November ini. Stadion yang sudah selesai direnov dilarang digunakan untuk kegiatan lain. Kegiatan yang dimasuk termasuk juga untuk homegrown timnas di Piala AFF. Menpora menyebut timnas akan memakai stadion lain yang tidak didaftarkan ke FIFA untuk Pildun. Sementara itu, baru beberapa hari yang lalu konser Blackpink diumumkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 11 dan 12 Maret 2023. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Berita ini sudah masuk ke portal berita, bukan cuma portal-portal berita K-pop, tapi portal berita yang umum juga, bahkan masuk di Volkatif di Instagram gitu, dan banyak banget yang komen. Jujur, gue waktu berita ini keluar, gue langsung emosi. Gue nggak bisa nggak emosi ya. Jadi gini, buat kalian yang belum ngerti, gue sedikit jelasin dulu ya. Negara kita guys, Indonesia itu terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia sepak bola ya. Piala Dunia U20, bukan Piala Dunia yang senior, Piala Dunia U20. Tapi walaupun U20 doang, under 20 tahun, ini tetap Piala Dunia. Ini tetap ajang gede, ajang dunia yang disorot oleh seluruh dunia, oleh media seluruh dunia gitu. Udah terpilih, udah dikasih tahu dari tahun lalu setahu gua. Minimal awal tahun ini semua orang udah tahu gitu. Nah, karena kita terpilih sebagai tuan rumah, otomatis kita akan menggunakan stadion-stadion terbaik dong di negara kita gitu. Bukan cuma satu loh ya, stadion-stadion terbaik, karena ada banyak tim yang bertanding, biasanya digunain seminimal-minimalnya biasanya 8 stadion gitu. Dan gak mungkin GBK, stadion utama negara kita, stadion utama Gelora Bung Karno ini gak dipakai untuk Piala Dunia U20 tuh gak mungkin. Ini ngotak aja. Orang bodoh pun tahu lah kalau misalnya Piala Dunia diadain di Indonesia, pasti GBK salah satu stadion yang dipakai. Oke? Itu dulu. Itu yang pertama yang mesti kalian tahu. Nah, beberapa hari yang lalu Blackpink dan YG Entertainment sudah mengeluarkan poster tour Asia mereka yang udah fix nih gitu. Udah ada tanggalnya dan juga udah ada tempat-tempatnya, nama tempatnya. Dikeluarin dong, masuk Jakarta, Indonesia. Di situ tertulis di Indonesia, di Jakarta itu tanggal 11-12 Maret 2023 di SUGBK, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seneng dong. Gua juga seneng, gua bahas kan di YouTube gue, gua bahas di TikTok, gua taruh di IG story. Gua seneng banget. Kenapa? Karena Blackpink memang cocoknya menurut gua konser di GBK. Kenapa? Blackpink itu udah 3 tahun gak ke Indonesia. Terakhir 2019, dari 2020 udah pandemi kan. Dan kita itu sudah melewati 2 kali full albumnya Blackpink. The album 2020 keluar pas Covid, dan yang terbaru Born Pink gitu kan. Jadi harusnya kalau misalnya normal 2020 habis ngeluarin di album, Blackpink konser ke seluruh dunia termasuk Indonesia gitu. Jadi kita bisa nikmatin tour konsernya untuk nikmatin di album. Habis itu sekarang One Born Pink konser lagi gitu. Tapi ini karena udah 3 tahun gak ke Indonesia, jadi dirapel nih. Jadi ada banyak orang yang udah kangen Blackpink. Makanya menurut gua tempat yang paling pas untuk konser Blackpink adalah
SUGBK, Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebagai venue terbesar di negara kita. Kalau nggak salah kapasitasnya sampai 77.000. Itu belum dihitung di lapangan kayaknya. Kalau sampai lapangan kayaknya nyampe 80.000. Nggak ngerti deh. Pokoknya yang ngerti panitinya. Kalau gua nggak salah kapasitasnya 77.000 gitu. Jadi Blackpink di GBK itu gue udah seneng. Bahkan gini, biasanya kalau gue nonton konser K-pop itu, gue nggak ikut fan war, gue ikut just tip. Tinggal bayar, ada orang yang dapetin tiketnya gitu. Just tip namanya. Tapi untuk Blackpink ini, gue nggak mau pakai just tip, gue mau sendiri karena 77.000 kapasitasnya, sekurang-kurangnya 77.000, dan diadain di Indonesia 2 hari. Berarti kan ada 100, kalau 77.000 aja ada 144.000 bangku tuh bahasanya. Masa dari segitu gua nggak dapet? Gue udah siap nih untuk fan war sendiri nih nanti. Untuk fan war apa? Untuk war tiket sendiri nih nanti. Tanggal 14 dan 15 November ini rencananya dibuka tuh. Gue udah siap tuh gitu kan. Udah seneng tuh gue. Gue gak ada berpikiran aneh-aneh. Walaupun gue tahu GBK mau dipakai sama Piala Dunia, gue pikir udah dibolehin dong. Konser Blackpink Maret, Piala Dunianya Mei kalau gue gak salah. Masih ada 2 bulan, gue pikir udah dibolehin dong. Gue pikir gitu, gue mah husnuzon, berprasangka baik aja. Tiba-tiba kementerian ngomong bahwa GBK ya udah pasti standar FIFA dan akan dipakai di Piala Dunia nanti. Dan November ini akan mulai direnovasi. Of course, buat Piala Dunia guys, buat ditonton seluruh dunia ya direnovasi dulu sebaik mungkin. Dan abis direnovasi, kata Menpora, nggak boleh dipakai sampai Piala Dunianya nanti Mei. Bahkan di akhir tahun ini, di Desember nanti, Indonesia tuh ikut Piala AFF, Piala yang se-Asia Tenggara yang 2 tahun sekali. Dan nanti kalau Indonesia main sebagai tuan rumah, pas lagi main di kandang, itu tidak boleh main di GBK. Biasanya mainnya pasti di GBK, tapi nggak boleh main di GBK karena GBK udah disteril buat Piala Dunia. Jadi cari stadion yang lain gitu. Itu gue langsung yang kayak, main bola aja nggak boleh nih di GBK karena untuk Piala Dunia gitu. Kita jadi tuan rumah AFF aja nggak boleh main di GBK. Apalagi konser yang nggak ada hubungannya sama negara gitu. Dan ini gue nggak marah sama Kemenporanya ya, gue gak marah sama yang terkait pengurus GBK-nya. Yang gue pertanyakan, gimana caranya promotor, gue harus ngomong promotor ya, gimana caranya promotornya udah yakin mereka dapat izin di GBK, bahkan udah ngomong ke YG dan Blackpink-nya. Of course udah ngomong ke YG dan Blackpink-nya dong, udah dibikin posternya sama YG dan Blackpink bahwa mereka konser di Indonesia 11-12 Maret di SUGBK. Terus kata gue, siapa yang berani ngomong ke YG dan Blackpink Indonesia GBK gitu? Kalau ternyata belum dapat izin, kalau kayak gini kan namanya belum dapat izin. Gak mungkin udah dapat izin dibatalin. Gue tuh bingung. Kalau sampai iya, kocak juga Kemenpora kita. Gue yakin izinnya nggak sampai ke Kemenpora gitu, nggak sampai ke pihak-pihak yang harusnya berwenang mengizinkan di GBK gitu. Sekarang kayak gini nggak boleh katanya. Dan kalau Kemenpora udah ngomong gini dan sampai Piala Dunia, gue yakin emang nggak boleh di GBK. Bingung kan? Orang pada bilang, ya udah ganti yang lain aja. Lo sebut stadion-stadion gede bagus di Indonesia, semuanya juga dipakai Piala Dunia. Gelora Bung Tomo di Surabaya dipakai, GBLA Gelora Bandung Lautan Api kalau nggak salah di Bandung juga dipakai, Jakabaring di Palembang juga dipakai. Stadion-stadion gede semuanya dipakai buat Piala Dunia gitu. Terus anggaplah masih region Jakarta ya, dicari pengganti GBK di region Jakarta. Di mana? Yang paling dekat misalnya Stadion Bekasi Patriot. Kapasitas GBK 77.000, Bekasi cuma 20.000. 50.000 beda bangkunya. Marah loh nanti YG-nya udah perjanjian di kapasitas terbesar 77.000, masa turun ke 20.000. Diganti ke Pakansari Bogor ya cuma 20.000 juga. Diganti ke SBSD, kalau nggak salah SBSD kapasitasnya cuma 15.000 kalau gua nggak salah. Ya marah dong nanti YG-nya, marah dong nanti Blackpink-nya. Orang gua konser venue-nya udah yang paling besar, gua udah pede paling besar, lu udah janjiin gua ke venue paling besar, bingung kan? Nah, ada yang bilang kalau menurut gua satu-satunya sekarang yang cocok untuk gantiin GBK cuman JIS. Gua nggak tahu kapasitas JIS itu berapa. Ada yang bilang JIS kapasitasnya lebih gede dari GBK. Ada yang bilang lebih kecil. Kemarin gua kan nonton, yang kalian bisa nonton vlog tuh, yang nonton konsernya Icon ke Indonesia kemarin, Magic T48 dan lain-lain di JIS. Gue sih ngerasa gedean GBK ketimbang JIS. Tapi ada yang bilang secara bangku banyakan JIS. Gak ngerti lah gue intinya gitu. Tapi kalau nggak GBK, ya satu-satunya yang bisa paling nggak hampir setara ya JIS. Cuman pertanyaan gue,
JIS dipakai kagak buat Piala Dunia juga, itu kan yang bingung kan. Kalau JIS dipakai juga, mamam pusing tuh promotornya. Kalau nggak dipakai, itu aja juga udah pusing. Belum tentu JIS kosong di tanggal 11 12 itu, siapa tahu udah di booking buat yang lain itu kan. Itu jadi gue kayak Indonesia. Jujur-jujuran ya, gue nggak mau ngebahas ini, tapi walaupun sebenarnya banyak yang ngomong sama gue, temen gue juga ngomong gitu, followers juga sering ngomong. Ada banyak banget di Indonesia konser K-pop itu yang wadaw promotornya gitu. Bukan promotor yang ini doang ya yang ngomongin, tapi promotor konser-konser K-pop. Gue nggak tahu gimana ceritanya, profesionalismenya mulai dari tiketingnya mulai aneh. Contoh yang paling gampang deh, konser yang terakhir gue kemarin samperin, yang konser Icon di JIS itu. Yang sama JKT48 dan lain-lain, itu kan di JIS ya guys. Gua itu beli tiketnya yang duduk sebenarnya, di atas duduk. Tahu-tahu mendekati hari H, tiket gua tuh nggak jadi duduk, gua jadinya dipindahin ke yang berdiri. Padahal harga tiket yang berdiri di bawah itu 2 kali lipat lebih mahal daripada bangku gua gitu. Gue bingung kok gue dipindahin ke bawah gitu. Terus yang bawah, yang udah beli tiket di bawah yang berdiri nih, yang di lapangannya, yang deket sama panggung yang berdiri, itu kan harganya 2 kali lipat tiket gue yang di atas. Itu yang berdiri itu jadinya dibolehin bawa satu temen gratis gitu. Aduh kocak banget deh waktu itu. Akhirnya jalan, pas gue datang itu stadion gede banget. Itu penontonnya cuman ada di bawah sama di bangku sedikit, di bawah pun nggak penuh itu selapangan. Kok bisa gitu? Nah itu gue bingung, kenapa begitu promotornya gitu. Usut punya usut, katanya tiketnya kemahalan sehingga kurang laku lah bahasanya, sehingga akhirnya yang di atas ini batal, disuruh turun dulu ke bawah biar penuh bagian bawah. Dan katanya harusnya awalnya orang yang emang beli di bagian bawah itu dapat depan panggung, terus ntar disekat orang-orang yang dari atas walaupun di bawah tapi agak di belakang gitu. Enggak loh, bebas saja, pokoknya udah turun, udah bisa deket panggung aja gitu. Lucu banget waktu gue nonton konser kemarin. Gue duduk guys, di lapangan itu duduk gue. Pas bagian yang bukan Icon, gue duduk aja dari jauh, duduk, lihat-lihat gitu. Kosong sebelah sini gitu, duduk. Terus pas bagian Icon sama JKT48 baru gue berdiri ikutan gitu. Maksud gue, itu salah satu pengalaman gue ya setelah bertahun-tahun gak nge-konser begitu. Belum lagi kemarin ada salah satu grup teman gue sendiri yang cerita harusnya konsernya di Istora dipindahin ke lapangan baseball di Senayan juga, yang outdoor dan lebih kecil. Aduh pusing deh pala gue. Itu sering banget terjadi di Indonesia. Gue juga jadi bingung nih. Gue tuh yang gue ngeri cuma satu loh. Gue ngeri YG-nya marah. Gue ngeri Blackpink-nya marah. Lu udah janjiin gue GBK, taunya nggak boleh. Gimana? Kenapa lu janjiin gue GBK? Padahal nggak boleh. Itu kan jadi pertanyaan gitu. Buat promotornya, gue tuh pengen nonton Blackpink. Gue udah nyiapin duitnya. Lu ntar buka, gue pasti beli. Karena gue emang pengen nonton Blackpink. Kalau nggak ada halangan merintah, nggak tiba-tiba gue harus melakukan apa, gue akan nonton. Gue akan beli tiketnya. Gue tuh pengen nonton. Gue pengen nonton Blackpink langsung. Tapi kalau kayak gini, ntar gak jadi gimana? Emosi dong gue. Gue kalau harus nonton ke Malaysia atau harus nonton ke Singapura tidak bisa, waktunya tidak ada. Pengennya di Indonesia nih, deket nih, tinggal gue bawa mobil sampai gitu. Udah seneng-seneng gue GBK. Terus begini gitu loh, bingung gue. Aduh. Jadi itulah emosi gue, unek-unek gue. Gue tahu gue emosi begini, tapi promotornya pasti lebih pusing. Tapi menurut gue, kalau promotornya pusing, ya memang harus pusing. Itu kerja kalian gitu. Kalian promotornya, kalian yang menyanggupi untuk membawa Blackpink ke sini gitu. Kalian udah bilang GBK, ya GBK gitu. Kalau nggak bisa GBK, ya cari dah tuh tempat yang selevel sama GBK gitu. Pokoknya kalau diubah dari GBK tiba-tiba ke misalnya ASBSD yang kapasitasnya jauh lebih kecil daripada GBK, anjing kocak banget. Gua bisa nggak dapet itu mah kalau cuman 15.000 Indonesia. Sebanyak itu belinya yang pengen nonton Blackpink. Belum nanti artis-artis, gak salah ya artis mau nonton juga. Artis-artis nonton pada bawa keluarganya mungkin. Misal doang nih, artis yang terkenal banget, misalnya kayak yang gue tahu K-popers, misal Blackpink, Ayu Ting Ting misalnya. Ayu Ting Ting mau bawa keluarganya 10, boleh nggak? Boleh selama dia ada duit. Misalnya Boy William mau bawa keluarganya 11, misalnya Luna Maya mau bawa keluarganya 20 misalnya sama temen-temennya.
Itu aja udah banyak bener tuh dari golongan artis. Ya sekali lagi sah-sah aja mereka punya duit gitu. Makanya gue senang di kapasitas gede 70 ribuan gitu, jangan di kapasitas yang kecil. Ada yang ngomong gini, gue bahas di TikTok, ada yang bilang gini, ya udah nggak apa-apa di ASBSD aja. Memang ASBSD misalnya kapasitasnya lebih kecil, tapi kok Blackpinknya disuruh konser seminggu. Hey, konser capek. Anda mau bikin anak Blackpink patah tulang suruh konser seminggu? Kocak nggak bisa. Konser 2 hari di tempat yang venue gede itu udah paling benar gitu. Jadi semoga ketemu jalan keluarnya, please gitu. Dan please jangan sampai bikin YG atau Blackpink ngambek dan nggak mau ke Indonesia gara-gara ini, please banget. Gue sangat menunggu kabar baiknya promotor. Gue sangat menunggu kabar baiknya, please ya promotor. Saya sangat menunggu kabar baik. Saya mau nonton Blackpink, saya akan nonton. Saya akan bayar tiket, nggak minta gratisan ini loh. Bayar tiket loh, please ya promotor. So, jadi segitu aja pembahasan gue di video kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian mau gue, kalian follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.